Seorang ibu dari Texas menghilang tanpa jejak setelah bertengkar dengan suaminya. Dia sudah lebih dari setahun tidak terlihat atau terdengar kabarnya. Apakah alat listrik dengan DNA bisa jadi petunjuk utama tentang apa yang terjadi padanya? Kami akan membahas perkembangan terbaru kasus mengejutkan dari negara bagian Lone Star. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sekarang saya mengerti isi pikiran penonton true crime. Seorang api yang hilang, pertengkaran sebelum dia menghilang, pasti pelakunya seseorang yang dekat dengannya seperti suaminya, kan? Tapi inilah masalahnya. Para penyelidik masih belum menemukan jasadnya. Jadi sebenarnya jaksa hanya memiliki kasus berdasarkan bukti tidak langsung, tapi tetap saja ada banyak bukti yang mengarah pada suaminya sebagai dalang di balik hilangnya istrinya. Dari penampilannya, Susan dan Brad Simpson tampak memiliki kehidupan indah bersama. Media sosialnya penuh foto kehidupan mereka. Anak-anak sumber mereka, ulang tahun, liburan, perjalanan memancing, apa saja, mereka tampak sangat sempurna. Tapi sepertinya kita pepatah, penampilan bisa menipu. Catatan pengadilan menunjukkan Brad Simpson sering melakukan kekerasan fisik pada istrinya secara tertutup. Dokumen pengadilan November lalu mengungkap Brad menyerang istrinya pada Agustus 2023 dan 6 Oktober 2024. Susan pernah curhat ke orang lain soal perlakuan Brad padanya. Menurut dokumen pengadilan, ibu asal Texas itu mengatakan pada bankir pribadinya bahwa suaminya sering mengambil teleponnya dan berpura-pura memanipulasi anak-anak dengan alasan dia hanya kehilangan telepon. Selain itu, Susan adalah agen properti yang sukses. Dia tidak hanya kehilangan telepon yang biasa dipakai menghubungi calon klien, tetapi juga tampaknya Susan menyadari sesuatu yang buruk bisa terjadi padanya. Menurut dokumen pengadilan, ia sempat mengirim pesan terakhir yang menyeramkan ke bankirnya. Dia diduga berkata pada bankirnya, "Jika saya hilang, cari di danau." Sulit membayangkan kalimat itu diucapkan santai kepada bankir, terutama setelah apa yang terjadi. Polisi menunjukkan 2 kasus kekerasan fisik dalam dokumen pengadilan November 2024. Setelah salah satu kejadian itu dia tak pernah terdengar lagi. Sekarang mari kembali ke 6 Oktober 2024. Brad dan Susan menghadiri pesta di Argyle Club Alamo Heights. Alamo Heights hanya berjarak beberapa mil dari San Antonio, Texas, dan bisa dibilang Alamo Heights itu cukup mewah. Komunitas itu kaya. Brad, Susan, dan putri mereka yang berusia 5 tahun datang ke pesta mewah, namun saksi melihat ada ketegangan selama pesta. Polisi menyebut saksi melihat Brad dan Susan bertengkar di pesta, lalu Susan pergi dengan putrinya. Mereka pergi pukul 20.30 pada 6 Oktober. Rekaman pengawas, menurut dokumen pengadilan, memperlihatkan Susan dan putrinya ke toko kelontong sekitar 10 menit kemudian. Sekitar pukul 9.15 malam itu, Susan dilaporkan menelepon temannya dan memberitahunya bahwa dia akan datang. Rekaman video pengawas juga menguatkan hal itu karena polisi mengatakan mobil Susan terlihat di rumah temannya sekitar pukul 9.25 malam itu. Dalam perjalanan pulang, menurut dokumen pengadilan, Susan menelepon ibunya dan mengatakan Brad menyerangnya malam itu hingga ia merasa kesakitan. Dia diduga bilang ke ibunya bahwa Brad membuat lengannya, punggung, dan lehernya sakit. Ingat saat aku bilang Brad diduga mengontrol Susan dengan mengambil ponselnya? Menurut para penyelidik malam itu, layanan ponsel Susan dihentikan pada waktu yang hampir bersamaan. Polisi mengatakan penangguhan itu atas permintaan pelanggan, dan polisi tidak percaya bahwa yang dimaksud pelanggan itu adalah Susan. Detektif menduga Brad yang memutus layanan ponsel Susan, padahal dia mengaku pada polisi istrinya kehilangan ponsel di HEB. Pukul 22.22 Susan sudah di rumah. Keluarga memberitahu detektif bahwa itu terakhir kali mereka melihat lokasi Susan di Find My Friends. Namun pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tetangga memberitahu polisi bahwa dia melihat Brad dan Susan bertengkar dengan suara keras. Dia menyaksikan sesuatu yang menakutkan, yaitu perkelahian fisik. Lalu dia melihat Susan berhasil melepaskan diri dan berlari menuju area berhutan di dekat rumah mereka. Menurut para tetangga, Brad mengikuti Susan sebelum terdengar teriakan. Tetangga itu tidak melaporkan melihat Susan lagi, tetapi sekitar 1 jam kemudian dia melihat Brad pergi dengan truknya dan kemudian kembali lagi malam itu. Detektif mengatakan selama waktu ketika Brad diduga pergi dengan truknya, dia sengaja melakukan siklus menyalakan dan mematikan ponselnya berulang kali, yang berarti ponselnya tidak mengumpulkan data dan polisi percaya dia melakukan itu untuk menghindari deteksi. Rekaman video pengawasan dari hari berikutnya tidak menunjukkan keberadaan Susan sama sekali. Sebaliknya, rekaman itu memperlihatkan Brad mengantar putri mereka ke sekolah. Namun di bagasi truknya ada beberapa barang yang tampak mencurigakan di sana.
kantong sampah putih bertali merah, dan kotak pendingin es besar. Setelah itu, Brad terlihat pergi ke Whataburger masih dengan barang-barang tersebut di bagasinya yang menurut polisi terdiri dari 3 kantong sampah putih, 1 tempat sampah abu-abu besar yang kokoh, sebuah kotak pendingin es, dan sebuah barang besar yang dibungkus terpal biru dengan rak kayu bakar logam berwarna perak untuk memberatkannya. Apakah barang besar itu, Susan? Polisi belum bisa memastikan, namun Brad juga diduga melakukan pembelian mencurigakan. Dia diduga pergi ke Home Depot, membayar hanya dengan uang tunai, dan dia membeli semen, ember konstruksi, 32 kantong sampah tebal, semprotan disinfektan Clorox, dan obat nyamuk. Mencurigakan, tapi apakah itu pembunuhan? Yah, mungkin juga tidak membantu bahwa Brad diduga mendekati orang asing dan bertanya di mana tempat pembuangan sampah terdekat. Orang itu mengarahkan Brad ke tempat pembuangan sampah Kendall County. Saat sampai di sana, polisi mengatakan Brad terus mematikan dan menyalakan ponselnya berulang kali seolah ingin mengelabui jejaknya. Rekaman kamera pengawas kemudian menangkap dia sedang mengisi bahan bakar truknya di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Sekarang dia diduga membeli bensin dengan kartu debitnya tetapi menggunakan uang tunai saat membeli galon air. Saat dia isi bensin, kantong sampah sudah hilang tapi terpal biru, rak kayu bakar, dan tempat sampah masih ada di bagasi truk. Menurut polisi, pada titik ini, Brad juga mengganti sepatunya dari sandal hitam menjadi sepatu bot koboi. Mereka memang di Texas, tapi dengan semua keadaannya, itu terasa mencurigakan. Setelah itu, Brad sering mematikan dan menyalakan ponselnya. Suatu saat, terpal biru itu sudah tidak ada. Menurut polisi, sudah tidak terlihat lagi. Dan rak kayu bakar dipindahkan posisinya di dalam bak truk. Sore harinya, Brad menjemput putri mereka dari sekolah. Meski tanpa terpal, polisi menyatakan kotak pendingin dan tempat sampah tugas berat masih ada. Polisi juga mengatakan, seusai pukul 4 sore, Brad membawa truknya ke tempat cuci mobil, terekam kamera ia membersihkan sisi depan pengemudi dan belakang kiri penumpang dari ruang penumpang. Kurang dari 30 menit kemudian, Brad diduga mengirim pesan ke James Carter atau Val. Jika kamu di bandara, bisa antar dan temui aku di rumahmu. Aku tidak punya banyak waktu. Val membalas, aku sampai dalam 40 menit. Brad diduga membalas, oke, pastikan semuanya ditinggalkan di rumah pompa, terutama senjatanya. Val diduga membalas 4 jam kemudian, datang ke sini, aku tak akan memberitahu siapapun. Pada tanggal 8 Oktober, sekarang 2 hari setelah Susan terakhir terlihat, seorang deputi syarif Kabupaten Bandera menghubungi Brad dan mengatakan bahwa ada kebakaran di propertinya di daerah itu. Para deputi menemukan 3 ponsel dan 1 laptop di lubang pembakaran, diduga semua ponsel milik Brad. Pada tanggal 9 Oktober sekarang 3 hari setelah Susan terakhir terlihat, Brad ditangkap, tapi dia tidak didakwa atas pembunuhan. Awalnya dia didakwa kekerasan dalam keluarga, namun penyelidik menyebut dia tidak terlihat terkejut saat ditangkap atau mempertanyakannya. Polisi menyebut saat penangkapan ditemukan 2 catatan berjudul Kehidupan Berikutnya dan Surat Wasiat Terakhir. Pejabat mengatakan dia bahkan tampak tidak peduli tentang istrinya yang hilang. Beberapa minggu setelah Brad ditangkap karena penyerangan, rekan bisnisnya, James Carter alias Val, juga ditahan pada 21 Oktober diduga membantu Brad menyembunyikan senjata ilegal. Baru pada bulan November, Brad secara resmi didakwa atas pembunuhan. Dan menurut polisi, dia tidak kooperatif dalam penyelidikan. Namun jaksa tetap melanjutkan kasus mereka, bahkan tanpa bukti terpenting yang mereka butuhkan untuk membuktikan kasus ini tanpa keraguan, yaitu tubuh Susan. Bahkan hingga hari ini dia masih belum ditemukan. Setelah Brad ditangkap, putri sulung pasangan itu menentang ayahnya sendiri dengan menulis di media sosial, ibuku adalah korban kekerasan dari ayahku. Ayahku membunuh ibuku karena marah dan ingin menguasai. Ini seharusnya tak terjadi di komunitas kita. Aku akan terus bersuara sebagai ibuku sampai ia ditemukan dan selalu mewakili korban kekerasan rumah tangga serta penyerangan. Sebagai putri ibuku, aku akan terus menceritakan kisah kami. Dengan setiap napas, aku pastikan kalian selalu mengingat namanya. Brad dikabarkan tak bisa menghubungi beberapa anaknya, hanya boleh menulis surat diawasi untuk anaknya yang berusia 15 tahun. Namun, anak-anak dewasanya dikabarkan tidak ingin berhubungan dan dia dilarang menghubungi putrinya yang berusia 5 tahun yang mungkin jadi saksi penyerangan ibunya. Dalam kasus keluarga melawan keluarga seperti ini, emosi pasti memuncak. Saudari Susan, Teresa, bahkan ikut terseret masalah. Menurut polisi, dia didakwa telah melecehkan keluarga iparnya. Keluarga Brad melaporkan ke polisi bahwa Teresa meninggalkan panggilan dan pesan ancaman, diduga berkata, kamu tidak tahu dengan siapa berurusan dan kamu tidak akan lolos. Keluarga Brad menggambarkan perilaku itu sudah berlangsung cukup lama dan saat itulah mereka memutuskan untuk melibatkan polisi. Teresa hanya menghadapi pelanggaran ringan berupa pelecehan,
namun tetap terancam denda dan hukuman penjara jika terbukti bersalah. Sementara itu, Brad masih berada di sel penjara menunggu persidangan. Dokumen pengadilan terbaru mengungkap Brad sebagai penerima manfaat dan pelaksana wasiat istrinya. Itu wajar bagi pasangan suami istri, apalagi surat wasiat Suzanne dibuat tahun 2014, 10 tahun sebelum dia hilang. Menurut Fox San Antonio, berdasarkan hukum Texas, seseorang yang terbukti secara sengaja membunuh orang lain tidak dapat mewarisi dari orang tersebut meskipun namanya tercantum sebagai penerima manfaat dalam surat wasiat korban. Dan jika Brad dinyatakan bersalah atas tuduhannya, dia akan kehilangan hak apapun atas harta warisan Suzanne atau menjadi pelaksana surat wasiatnya. Keluarga Suzanne terus berpegang pada harapan untuk akhirnya mendapatkan jawaban yang telah mereka tunggu selama berbulan-bulan. Keluarga membuka dana peringatan untuk menghormatinya, menulis bahwa Suzanne adalah putri, istri, ibu, dan agen properti penuh kasih yang hilang pada 6 Oktober 2024. Teman-temannya mengenang selera humornya yang tajam, semangat sebagai ibu, kerja keras, dan kemampuannya melihat sisi terang dari kekecewaan. Horana ini menghormati kehidupan yang anggun, bermartabat, dan berkarakter. Dana ini akan merayakan hidupnya dan meneruskan pengaruh positifnya ke masyarakat. Ada begitu banyak lapisan dalam kasus ini dan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan nomor 1 adalah, di mana jasad Suzanne? Saya bersama mantan detektif pembunuhan Dr. Ken Lang. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Dr. Lane, Suzanne sudah patang Texas Stone. Suaminya akan segera diadili atas tuduhan pembunuhan. Menurut Anda, apakah mungkin penyelidik dapat menemukan jasadnya? Jadi sebagai Spanyol adik yang per jasad, terkadang kami mungkin hanya menemukan bagian-bagian tubuh saja. Kasus-kasus seperti ini di mana tidak ada jasad yang bisa ditunjukkan untuk memperlihatkan jenis luka yang diderita serta penyebab dan cara kematian, itu menjadi sulit baik bagi penyelidik maupun jaksa saat harus memenuhi persyaratan pembuktian di pengadilan di luar keraguan yang wajar. Oleh karena itu, menemukan jasad menjadi prioritas bagi para penyelidik dan mencari bukti yang dapat mengarah ke sana menjadi sangat penting dalam hal ini. Jadi, sangat mungkin para penyelidik dapat menemukan bukti untuk menunjukkan apa yang terjadi pada jasad tersebut. Dalam kasus ini kita menemukan DNA-nya pada gergaji listrik ini. Jadi apakah alat itu digunakan untuk memotong-motong jasad? Jika iya, di bagian mana alat itu digunakan? Apakah penyidik menemukan jejak bukti apapun di dalam rumah yang mungkin menunjukkan area di mana kejadian itu bisa saja terjadi? Itu situasi yang cukup berantakan, memotong-motong jasad, dan itu menghadirkan banyak bukti fisik. Kami juga bisa memiliki tas-tas ini, wadah-wadah ini yang digunakan di truk yang kita lihat. Setidaknya informasi yang muncul tentang kantong sampah dan pendingin ini, jika boleh saya katakan begitu. Apakah mereka sudah memindahkan itu? Jika belum, dan apakah masih ada jejak bukti yang tertinggal di truk itu? Udah setahun ya, tapi penyelidikan masih berlangsung. Kami juga belum tahu pasti apa yang mereka miliki. Jika jasadnya telah dibuang, misalnya ke tempat pembuangan sampah setahun yang lalu, saya rasa kemungkinan menemukan jasad itu sekarang hampir tidak ada. Namun ada juga informasi dalam kasus ini bahwa Brad telah membeli semen Quikrete. Jadi pertanyaan yang saya miliki adalah, apakah ada badan air yang cocok untuk membuang jasad dengan cara seperti itu, menggunakan Quikrete untuk menenggelamkan jasadnya? Dan jika ada, di mana tempatnya? Jadi dalam menemukan jasadnya menjadi penting untuk melihat apakah kita bisa menyusun lini masa dan keberadaannya pada lini masa tersebut. Setelah menjadi berkumpul dengan dia menyalakan dan memberikan ponsel sehingga tidak merekam koordinat global positioning system sepanjang waktu, itu membuatnya sedikit sulit, tapi para penyidik bisa menyusun itu dan mencoba menemukan beberapa bagian dari jenazahnya. Dan kemudian kembali ke tahun lalu sekitar waktu ini, ketika dia pertama kali dilaporkan hilang karena, kamu tahu, tanpa jasad, mereka tidak bisa benar-benar memastikan bahwa dia sudah meninggal.
Tapi kemudian mendengar tentang gergaji bermesin yang ada DNA-nya, rasanya sulit untuk tidak berpikir bahwa hasil akhirnya adalah dia dibunuh. Atau bahkan hanya fakta bahwa dia meninggalkan anaknya yang seharusnya dijemput dari sekolah. Itu adalah sesuatu yang biasanya dilakukan oleh Susan. Tapi kembali ke tahun lalu, Ken, aku berpikir sendiri tentang penyelidikan dan betapa sulitnya mencari jasad di daerah seperti Kabupaten Bayer yang begitu luas. Tempat itu lebih kering dibanding Florida, tapi areanya sangat luas, banyak tanah dan debu. Tempatnya sangat luas, dan rasanya akan sangat sulit untuk menemukan dia sekarang pada titik ini. Tapi bagaimana menurutmu? Ya, tidak. Aku benar-benar setuju denganmu soal itu. Itu akan menjadi sangat sulit. Faktanya daerah di negara itu adalah tempat asal Betty Pat Getliff yang kemudian menjadi ahli rekonstruksi tengkorak 3 dimensi terkenal di dunia. Dan karena jasad-jasad dibuang di iklim seperti itu yang kering dan gersang, jasad akan terurai dengan cepat, lebih cepat dibandingkan di sini, misalnya di pantai timur yang lebih lembab. Dan karena itu pada akhirnya yang tersisa hanyalah kerangka. Jadi dengan kemampuan DNA saat ini, kita bisa mengidentifikasi secara pasti setiap sisa jasad yang ditemukan dengan cara seperti itu, jika memang dibuang dengan cara tersebut. Tapi sebagai seorang penyelidik dan setelah membaca beberapa fakta dari kasus ini, seperti yang kita lihat tentang dia yang berbicara dan berada di dekat tempat pembuangan di area itu, saya lebih cenderung berpikir bahwa kemungkinan besar disitulah jasadnya dibuang. Dr. Lang, saya ingin tahu pendapat Anda tentang bukti tidak langsung di kasus ini setelah Anda membahasnya tadi. Anda tahu kami punya seorang tetangga yang menyaksikan pertengkaran antara Susan dan Brad pada malam saat dia menghilang. Lalu tetangga yang sama juga mendengar teriakan. Polisi menyebut Brad terekam kamera pengawas membawa kantong sampah dan terpal biru. Menurut jaksa, ada laptop yang dibakar, beberapa ponsel milik Brad, ditambah lagi gergaji yang terdapat DNA Susan di atasnya. Jadi sepertinya mereka punya banyak bukti melawan dia, tapi aku penasaran apa pendapatmu tentang semua bukti ini dan apakah bukti-bukti ini akan lebih penting daripada kemungkinan kesaksian saksi. Jadi saya harus mengatakan bahwa bukti tidak langsung sama pentingnya dengan bukti nyata dan langsung seperti yang kita miliki dalam kasus ini. Jadi kita punya gergaji ini dengan DNA dia di atasnya. Seberapa banyak DNA yang ada di situ? Jika dia masih hidup dan sehat, pasti ada penjelasannya. Dia pakai gergaji itu lalu terluka. Kita pasti akan dapat info itu tapi kita tidak memilikinya sekarang. So, jadi memeriksa gergaji itu menjadi bukti langsung. Tapi kemudian kita punya bukti tidak langsung dengan tas-tas itu, dengan pendingin di truk, lokasi-lokasi, dan semua itu. Juga ponsel yang menyala dan mati. Semua ini menunjukkan adanya tindakan kriminal. Itu tidak serta-merta membawa kita pada persyaratan di luar keraguan yang masuk akal. Namun, jika Anda kemudian menggabungkan bukti tidak langsung dengan bukti lain seperti kesaksian mereka. Kita punya tetangga di seberang jalan yang memberikan informasi tentang apa yang mereka lihat terkait konfrontasi malam itu saat dia terakhir terlihat. Jadi kita punya keadaan lain di mana dia telah menghubungi dan berbicara dengan beberapa orang tentang bagaimana Brad akan mengambil teleponnya dalam kasus-kasus tersebut. Jadi kemudian seluruh cerita yang harus dijalankan oleh para penyidik di pengadilan. Hanya karena kita punya bukti, kita juga harus melihat apa yang tidak kita miliki. Apa yang tidak kita miliki. Bisakah kita membuktikannya? Misal, kita tidak punya dirinya atau jasadnya. Apakah pihak pembela akan bisa maju dan berargumen bahwa dia pergi begitu saja? Situasi rumah tangga yang buruk. Dia pergi tanpa ingin ditemukan atau terlihat. Tapi semua penyelidik, kami akan fix dunia keuangannya, dunia media sosialnya, dan kami akan mulai meneliti semua itu. Dan ketika kami bisa menunjukkan bahwa selama lebih dari setahun, dia sama sekali tidak pernah berhubungan dengan keluarga dan teman-temannya yang lain. Padahal sebelumnya mereka akur. Dia tidak pernah berhubungan dengan institusi keuangan. Menyewa, membeli tempat tinggal, atau membeli makanan. Untuk saya mendapatkan pinjaman, mengamankan deposito, atau melakukan beberapa transaksi keuangan, Anda harus memakai nomor jaminan sosial Anda.
Kami mencari dan memeriksa di mana saja ada permintaan dengan nomor jaminan sosial itu. Dan ketika ada keluarga, maka kami bisa mulai menunjukkan bahwa dia sudah tidak hidup lagi. Jadi membuktikan sebuah kasus tanpa jasad itu sulit. Ini memakan waktu lama. Proses penyelidikannya berat, tapi itu mungkin dilakukan itu. Ya, kita pernah melihat kasus dibawa ke pengadilan tanpa jasad. Itu bukan hal yang aneh, tapi aku tertarik apakah juri akan mempercayai teori kasus dari jaksa atau mungkin saja kamu tahu, dalam kemungkinan yang ada, berpihak pada pembela. Tapi aku juga bertanya-tanya apakah ini mungkin sudah direncanakan sebelumnya atau tidak. Yak ingin kembali ke poin yang kamu sebutkan bahwa menurut dokumen pengadilan, Susan pernah berkata pada bankir pribadinya, "Jika aku hilang, carilah aku di danau." Jadi sepertinya ada kemungkinan bahwa mungkin dia sudah mendapat ancaman sebelumnya, diduga dari suaminya sendiri karena ada kekerasan dalam rumah tangga, menurut anak-anak mereka di dalam rumah, semua itu. Ya, tapi sepertinya dia mungkin sudah merasa takut bahkan sebelum dia hilang atau menghilang karena sekali lagi para penyelidik masih belum menemukan jasadnya. Teni napimpati mana mendapatmu tentang ancaman seperti itu yang sudah dia alami bahkan sebelum dia menghilang? Saya rasa sampai batas tertentu ini sudah direncanakan sebelumnya. Tidur harus sedang berhaider bahwa harus tarsen to enlap set bagi kurv kadron party akan pergi dan setapi beberapa waktu ketika hubungan ini memburuk, Brett pasti sudah memikirkan bagaimana cara mengakhiri ini. Bagaimana cara keluar dari sini, bagaimana membuat semua ini lenyap. Dan saya berpikir bahwa jika dia pernah berbicara dengan orang-orang bahwa jika saya hilang, carilah saya di danau. Dan dia pasti telah mengatakan sesuatu kepadanya dalam panasnya emosi, dalam kemarahannya yang akan memberinya petunjuk bahwa dia sedang memikirkan tindakan jahat dalam kasus ini. Sekarang isu lain dari kesaksian saksi tentang hal itu. Kamu tidak akan punya banyak bukti. Namun itu tetap akan masuk ke alur cerita yang baru saja kita bahas dan mengumpulkan semua bukti tidak langsung ini dengan sedikit bukti nyata dan bukti yang kita miliki bahwa kita bisa membuktikan dia tidak aktif dimanapun di bumi. Kamu tahu, aku benar-benar ingin menekankan bahwa dia sama sekali tidak pernah berhubungan dengan keluarga atau anak-anaknya. Aku tidak bisa membayangkan dunia di mana ada seorang ibu yang tampaknya sangat terlibat dalam kehidupan semua anak-anaknya, menjemput mereka dari sekolah lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kamu pasti berpikir kalau memang ada kemungkinan dia pergi begitu saja, dia pasti akan menghubungi anak-anaknya. Dan sepertinya memang tidak ada kontak sama sekali sejak dia menghilang tahun lalu. Dan salah satu perkembangan terbaru dalam kasus ini juga kan adalah penangkapan saudari Susan Teresa. Sekarang dari yang kita mengetahui sih itu adalah penangkapan karena pelanggaran ringan, tapi diduga karena mengganggu keluarga Brett Simpson. Apa reaksimu atas penangkapannya mengingat dia diduga berkata, kamu tidak tahu dengan siapa berurusan, kamu tidak akan lolos. Maksudku ini memang soal keluarga, aku bisa membayangkan betapa panas dan tegangnya situasi mereka. Tapi maksudku bagaimana reaksimu soal penangkapan kakak Susan? Aku tidak heran dia merespon seperti itu, ada saja orang seperti itu. Dan itu normal. Kita manusia. Setiap orang punya psikologi sendiri dan ada yang lebih mampu menahan diri daripada lainnya. Ini bagian dari cara dia menghadapi kesedihan dan menjalani proses berduka. Sebagai keluarga tidak ada jenazah, kira pemakaman atau penutupan apapun. Dalam situasi seperti ini, terkadang anggota keluarga masih memegang sedikit harapan bahwa dia masih di luar sana, bahwa dia masih hidup. Dan saat informasi ini mulai muncul, semuanya diberitakan di media dan menjadi diketahui oleh semua orang. Sudah sewajarnya kalau sekarang dia mulai menghadapi kenyataan bahwa Susan kemungkinan besar sudah meninggal. Itu akan menimbulkan reaksi tersebut. Dan apakah itu akan berpengaruh pada kasus terhadap Brett? No, tidak, sama sekali tidak. Pengadilan akan melihat ini sebagai dua kejadian terpisah. Mereka akan mengambil dan mengadilinya. Apakah tindakannya dibenarkan? Kamu tahu, itu tergantung pada orangnya dan bagaimana kamu mengharapkan mereka merespons hal itu. Jadi menurut saya, ini tidak akan benar-benar berdampak pada kasusnya.
Dan saya kurang rasa kita memang sedang melihat emosi yang terus dari sekeluarga seperti dalam saat ini. Dan menurutmu bagaimana kemungkinan menemukan jasad Suzanne? Menurutmu jaksa mungkin berkata, kami akan beri hukuman tertentu jika kamu memberitahu di mana dia berada, agar keluargamu mendapat penutupan? Apakah menurutmu itu bisa menjadi kemungkinan yang dipilih negara saat kita semakin mendekati waktu persidangan? Itu secara poin kunci yang pasti akan kami bahas di awal penyelidikan. Biasanya yang terjadi di dalam jenis penyelidikan seperti ini, sekali lagi prosesnya panjang dan melelahkan. Kau duduk dan dipijak kritikan suaminya. Pada suatu titik kau mulai mencurigai suaminya sebagai tersangka utama yang terlibat dalam hal itu. Kamu mulai mencari perbedaan-perbedaan dalam keterangan saat kamu melakukan berbagai wawancara selama periode waktu tertentu. Sudah yang kemudian confrontation mereka dengan perbedaan-perbedaan itu selama wawancara tersebut, begitu kamu mulai menemukan ketidaksesuaian itu, Kiki. Dan sedudukan dari kamu mulai dari sisi emosional mereka berkata, hey, dengar, keluarga ingin menyelesaikannya. Mari lakukan yang benar. Di mana kami bisa menemukan jasadnya? Jika dia memang keras kepala dan tidak mengatakan apa-apa di ruangan itu tentang hal itu, dan dia tidak akan mengambil arah itu, saya tidak melihat dia akan melakukan itu saat ini sebagai bagian dari pembelaan dan untuk mengurangi hukumannya melalui kesepakatan pembelaan. Saya pikir dia dan mungkin tim pembelanya berpikir dan memang benar bahwa jaksa punya tugas berat untuk membuktikan pembunuhan sesuai tingkat yang mereka dakwakan kepadanya, melampaui keraguan yang wajar hingga keyakinan moral di pengadilan ketika mereka tidak memiliki jasad, hanya memiliki bukti tidak langsung, dan pihak pembela akan menyerang setiap bagian dari bukti tidak langsung itu dengan cara yang harapannya bagi mereka akan menimbulkan keraguan yang wajar sebagai argumen mereka. Jadi, saya pikir dia dan tim pembelanya akan lebih cenderung untuk tidak mengatakan apa-apa, tidak mengambil kesepakatan pembelaan, dan mengambil risiko serta mencoba peruntungan mereka di pengadilan. Ya, saya yakin kita akan bahas melihat perkembangannya. Terima kasih banyak Dr. Ken Lang atas waktu dan wawasan Anda mengenai kasus ini. Saya sangat menghargainya. Ya, tentu saja. Terima kasih sudah mengundang Bea. Catatan daring menunjukkan Brad Simpson masih dipenjara dengan jaminan $3 juta. Persidangannya dijadwalkan akan dimulai pada bulan Februari 2026. James Carter alias Val dibebaskan dengan jaminan namun masih menunggu persidangan atas tuduhannya. Dekani untuk episode kali ini. Tonton episode lain di YouTube Law and Crime. Osatin Elizabeth Milner dari Inside the Crime.